pendengar podcast Edukasi Remaja. Hari ini kita bakal ngobrolin topik penting nih buat remaja Indonesia, yaitu risiko pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Materi ini diambil dari sumber resmi tentang kesehatan remaja dan pernikahan dini. Langsung saja tanpa basa-basi, kita masuk ke pembahasan pertama bareng narasumber yang hebat-hebat. Boleh duduk, langsung duduk aja yuk. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ada kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebelum masuk pembahasan, boleh nggak nih narasumber hebat kita memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh banget nih Kak. Oke, sebelum perkenalkan ya, nama saya Bidan Olga Maharani. Mungkin bisa dipanggil kakak aja kali ya, biar lebih santai aja gitu. Kenal ya Kak Olga? Oke, boleh Kak. Kenal ya. Selanjutnya dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Bidan Andini. Nah, boleh dipanggil Kak Andini aja ya Kak ya. Baik, salam kenal Kak Andini. Oke, selanjutnya dengan Kak siapa? Kenalkan, nama saya Bidan Siti Hawa. Di sini kakaknya bisa bilang Kak Hawa aja gitu ya, biar lebih santai. Kenal ya Kak Hawa. Salam kenal juga. Oke, selanjutnya saya yang akan memperkenalkan diri ya. Perkenalkan saya, Mas Rachel Cintainding Rumbo, dipanggil Kak Rachel aja ya. Nah, teman-teman juga udah pada kenal kan narasumber hebat kita? Tanpa basa-basi nih, kita akan masuk ke pembahasan kita. Apa sih sebenarnya pernikahan dini itu dan kenapa masih sering terjadi nih teman-teman? Untuk itu kita dengarkan penjelasan dari narasumber pertama kita. Halo Olga, boleh nggak nih dikasih penjelasannya? Boleh banget nih Kak. Oke, mungkin kan masih banyak ya Kak yang remaja itu belum tahu tentang pernikahan dini. Jadi pernikahan dini itu adalah pernikahan yang memang pada remaja, yaitu di bawah 18 tahun. Padahal menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, berapa coba Kak usia minimalnya? Berapa tuh Kak? 19 tahun, mau laki-laki maupun perempuan itu 19 tahun sama. Nah, mungkin ada nih Kak faktor penyebab utama yang mendorong untuk melakukan pernikahan dini tersebut. Yang pertama itu biasanya masih minimnya atau kurangnya pendidikan dan juga pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksinya. Terus kemudian yang kedua itu biasanya ada keluarganya gitu yang memang kurang dari perihal ekonominya sehingga mendorong untuk melakukan pernikahan tersebut yang dianggap sebagai jalan keluar seperti itu. Terus yang ketiga biasanya memang ada budaya atau adat istiadat tertentu yang menganggap bahwa menikah di usia masih muda itu adalah hal yang wajar gitu ya kan. Terus yang keempat biasanya dari pengaruh lingkungan, terus pengaruh pergaulan gitu ya. Mungkin kan kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang positive vibes, jadi kita bakal ikutan kan positive vibes-nya kayak gitu ya kan. Oke, Kak, berarti ternyata usia untuk pernikahan yang cukup itu ada di 19 tahun ya? Betul banget. Oke, berarti nanti teman-teman nih ya yang masih di bawah 19 tahun jangan kepikiran untuk nikah dulu ya, belajar dulu yang benar. Nanti capai cita-citanya baru menikah. Dan ternyata alasannya juga cukup kompleks ya dan cukup banyak tadi. Kita akan lanjut dulu nih ke sesi selanjutnya yaitu dampak pernikahan dini. Boleh dijelaskan lagi kan? Nah, dari sisi kesehatan, padahal kan kalau untuk kehamilan itu yang baiknya itu 20 sampai 35 tahun kan. Berarti kalau misalnya kurang dari itu kan pasti sistem reproduksi belum matang, terus kemudian kan organ-organ pasti kan belum siap gitu kan untuk menjalankan proses kehamilan, apalagi sampai proses persalinan tersebut. Betul banget nih Kak. Nah, di sini juga ada dampaknya juga nih. Nah, dampaknya itu yang pastinya kayak preeklamsia atau tekanan darah tinggi. Bisa juga kayak kelahiran bayinya itu berat badannya rendah ya kayak. Terus bisa jadi juga kelahiran prematur. Selain itu bisa pendarahan saat melahirkan. Begitu. Nah, Bahkan yang lebih mengerikannya itu bisa menyebabkan kematian loh. wow, dampaknya berarti serem banget ya Kak ya, sampai meninggal ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau dampak dari psikologisnya ada apa nih Kak? Nah, jadi Kak, dampak psikologis dari pernikahan dini pada remaja ini bisa menyebabkan seperti yang pertama itu stres nih Kak. Kayak misalnya stresnya itu karena belum siapnya menjadi orang tua sehingga menyebabkan depresi dan juga tertekan. Selain itu karena mereka masih remaja ya Kak ya, jadi kayak mencari ekonomi itu agak susah sehingga menyebabkan ketergantungan ekonomi dan menyebabkan terjadinya konflik di rumah tangga tersebut karena belum siapnya menjadi orang tua begitu Kak. Nah iya itu betul banget ya Kak, apalagi tadi udah dijelaskan sebelumnya sama Kak Olga kalau masih remaja itu mental dan juga psikologisnya itu belum siap, jadi bisa menyebabkan hal-hal tersebut tuh yang tidak mengenakan tadi. Betul. Oke, jadi udah jelas banget ya teman-teman bahwa pernikahan dini ini berdampak luar biasa pada kesehatan, mental dan juga masa muda kalian ya. Jadi kalau kalian masih ingin bermain atau mengerjakan tugas dan mengejar mimpi, jadi jangan berpikir ya teman-teman untuk melakukan pernikahan dini. Nah, oke, kita lanjut ke sesi terakhir ya untuk membahas nih cara mencegahnya itu bagaimana nih Kak? Boleh dijelasin kan?
Nah, jadi selanjutnya itu cara pencegahannya ya Kak. Nah, sebenarnya cara pencegahannya ini ada beberapa cara, dan sebenarnya untuk cara pencegahannya ini kita bisa bekerja sama dengan remaja itu sendiri, lalu dengan keluarga atau orang tua, dengan sekolah dan juga masyarakat. Untuk komunikasi terbuka dengan anak dan juga orang tua, lalu memberikan kegiatan positif seperti remaja mengikuti kegiatan organisasi di sekolahnya dan juga bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kita di bidan-bidan, insya Allah nanti kita juga akan membuka ya, kebetulan akan membuka akses konseling untuk para remaja-remaja khususnya di daerah kita masing-masing, dan insya Allah kalau bisa se-Indonesia mungkin akan ada ya. Amin. Wah, banyak sekali yang dapat kita pelajari hari ini, mulai dari pengertian pernikahan dini, dampak yang besar yang dapat terjadi kepada kita, kesehatan dan lain sebagainya, sampai langkah-langkah pencegahannya teman-teman. Jadi udah pada tahu ya, jadi nggak usah nanya-nanya lagi nih, apa sih dampaknya Kak, bagaimana cara mencegahnya, udah pada dengar kan? Kemudian semoga penjelasan dari para narasumber yang hebat-hebat tadi itu bisa membuka wawasan teman-teman semua dan membantu remaja Indonesia membuat keputusan yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Edukasi Remaja. Kita tutup episode hari ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat teman-teman, nikah itu soal kesiapan bukan kecepatan.